kita bisa mendapatkan materi yang bisa kita pahami ya sebagai pengantar pada perkuliahan ini, yaitu kimia gizi. Baik di minggu sebelumnya kita sudah memaparkan terkait dengan RPS atau rencana pembelajaran semester. Ya, jadi untuk materi yang pertama yaitu kita akan membahas terkait air dan es. Air dan es. Terkait dengan air dan es itu kita akan membahas tentang secara umum saja terkait struktur kimianya, kemudian ada ikatan apa di sana, kemudian apa yang sekiranya diperlukan terkait dengan activity water atau aktivitas air, kemudian apa pengaruhnya di dalam pangan, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki makanan tersebut, atau tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas bahan makanan tersebut apabila kita simpan atau kita melakukan pengolahan. Baik, kita akan coba share screen. Ya, semoga sudah bisa tertampil. Ya, air dan es. Ya, tentu saja air dan es ini diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak ya. Air itu kita mengkonsumsinya saja dalam satu hari minimal 2 liter per hari ya, untuk orang dewasa. Kemudian apabila kita dalam aktivitas yang cukup berat, misalnya kita bekerja berat atau bahkan atlet misalnya, itu kebutuhan airnya juga akan meningkat mengikuti dengan komposisi tubuh serta aktivitas yang dilakukan. Semakin berat misalnya kebutuhannya semakin besar. Dan juga beberapa penyakit tertentu ya yang memerlukan penanganan hidrasi yang fokus ya, yang harus diperhatikan, maka air itu sangat diperlukan oleh tubuh, apalagi dalam kondisi yang dehidrasi atau penyakit tertentu, memiliki penyakit tertentu. Misalnya pada anak-anak ya, anak-anak yang kejadian dehidrasi itu sangat rentan berisiko fatal karena air itu sangat diperlukan dalam pengaturan suhu tubuh, kemudian reaksi kimiawi ya, pencernaan dan seterusnya ya, reaksi oksidasi dan hidrasi di dalam tubuh. Baik. Di sini air memiliki arti penting bagi manusia. Salah satunya pembawa oksigen ya. Kita tahu molekulnya H2O, memiliki oksigen di sana terkandung. Kemudian sebagai nutrisi, ya, tentu saja yang tadi sudah dipaparkan, sebetulnya termasuk ke makronutrien ya. Jadi secara besar air itu sangat diperlukan tubuh, bahkan 65% dari tubuh itu tersusun dari air, mulai dari cairan tubuh, mulai dari darah ya, kemudian urin, kemudian struktur pembentukan sel ya, termasuk mitokondria, rongga antar sel itu salah satunya tersusun dari H2O atau air. Dan juga sebagai hasil metabolisme, seperti urin ya, hasil ekskresinya urin, keringat. Ya. Itu salah satunya untuk melakukan proses metabolisme dan juga ekskresi atau pengeluaran cairan ya. Jadi tujuannya termasuk membuang racun ya. Salah satunya juga untuk pengaturan suhu tubuh ya, dan seterusnya. Media reaksi metabolisme tubuh.
salah satu metabolisme. Nanti kita akan membahas di mata kuliah yang lain, yaitu metabolisme zat gizi makro maupun mikro. Banyak reaksi yang membutuhkan H2O di dalamnya untuk melakukan katabolisme maupun anabolisme. Penguraian atau pembongkaran katabolisme atau atau membentuk molekul tertentu ya, satu reaksi. Kemudian arti penting air bagi bahan pangan. Ini kaitannya dengan makanannya. Air itu menentukan bentuk, ya. Menentukan bentuk atau tekstur, ya. Penampakan atau ya sebenarnya penampakan itu yang mirip seperti tekstur. Kesegaran, ya. Kesegaran, kelihatan kering atau ini agak berair, ya. Jadi kan menentukan kesegaran suatu bahan makanan, cita rasa, ya, apakah misalnya di buah-buahan itu kan tinggi air, ya. Tentu saja akan menentukan rasanya. Kemudian menentukan daya simpannya. Nah, ini yang kaitannya tadi saya singgung terkait activity water atau aktivitas air. Air yaitu merupakan, nah ini definisi, suatu molekul yang terdiri dari satu atom O dan dua atom H, H2O, yang saling berikatan secara kovalen. Yaitu atom-atom mengadakan ikatan saling memberikan elektron untuk dipergunakan bersama. Ini masih ingat ya definisi dari ikatan kovalen, yaitu atom-atom mengadakan ikatan saling memberikan elektron, jadi saling bertukar elektron atau elektron bersama, sehingga diperoleh susunan elektron seperti gas mulia. Sedangkan S yaitu molekul air yang tersusun sedemikian rupa sehingga satu atom H dari suatu molekul air terletak di antara atom O molekul yang lainnya sehingga membentuk suatu heksagonal simetris. Satu atom H dari suatu molekul air terletak di antara atom O, membentuk suatu heksagonal simetris. Ini coba kita lihat strukturnya. Oh, belum ya. Ya, ini mengingat atau mereview kembali tentang tabel periodik unsur. Jadi, masih ingat dong, ini tentu saja di kimia saat di SMA ya. Ini apal ya untuk golongan 1A, terutama A ya. 1A, 2A, 3, 4, sampai 8A. Ini silakan mereview kembali ya, mengingat lagi bagaimana hafalannya. Biasanya disingkat ya, Halina, Pancaro, BCS Kodo, Beni Mangan Cacing, Srikaya Bagus Ora, Bocah Albargani Inatati, Kasih Gendut, Seneng Pelembungan, dan seterusnya ya. Napas Serba Bisa, Osetepo, film Charles Bronson, Idaman Api, ini Artise RN. Biasanya masing-masing sekolah memiliki hafalan sendiri-sendiri. Namun ini diperhatikan jenis-jenisnya ya, logam alkali, alkali tanah, kemudian di sini gas mulia ya, kemudian ini non logam ya, non logam diatomik dengan warna ini, mulai dari nitrogen, oksigen, klor, kemudian non logam poliatomik ya, karbon, fosfor, belerang. Ini warna-warnanya diperhatikan karena menentukan juga sifat ya, dan juga nanti nomor atomnya berapa. Ya. Tadi untuk membahas sedikit terkait dengan ikatan-ikatan dan strukturnya, kita akan coba membahas terkait perbedaan air dan es. Air, yaitu molekul air terbentuk ketika dua atom hidrogen dan satu atom oksigen berikatan secara kovalen. Tadi yang sudah disampaikan, secara alamiah berbentuk cair, karena ikatan hidrogen antar molekulnya secara konstan terputus dan terbentuk kembali karena molekul air yang secara terus-menerus bergerak. Nah, ciri-ciri air itu dia ikatan hidrogen atau ikatan hidrogen itu ikatan oksigen dan hidrogennya ya antara O dan H terputus dan tersambung secara terus-menerus karena terus bergerak, molekul airnya terus bergerak. Walaupun
dalam keadaan diam sekalipun ya. Meskipun air itu di dalam kolam atau di dalam ember, itu ikatannya terus-menerus terputus dan tersambung. Ikatan kovalen air lebih kuat dibandingkan ikatan hidrogen antar molekul air. Ikatan kovalen yang ikatan antar elektron, ya ikatan bersama elektronnya lebih kuat dibandingkan ikatan hidrogen antar molekul air. Jadi yang pecah itu adalah ikatan hidrogennya, yang putus nyambung ya istilahnya. Pada keadaan cair, hidrogen molekul air berikatan dengan 3-4 molekul air lainnya. Pada keadaan cair ya 3-4, sebetulnya mirip ya. Ini 3-4 molekul. Cek. Halo? Terputus ya tadi saya. Cek sekarang masih bisa mendengar suara saya? Halo, cek. Halo, cek. Jaringannya lemah sekali. Halo? Masih bisa mendengar suara saya tuh? Cek. Halo, cek. Terputus ya, Dek, tadi, Dek. Apakah sekarang masih mendengar suara saya? Cek, cek. Halo? Apakah sudah tersambung kembali? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Mohon maaf ini ada gangguan sinyal. Hostnya mohon izin screen sharing kembali. Baik, tadi sampai mana ya kita pembahasannya? Perbedaan air dan es, Pak. Oke. Yes. Dari menunggu. Ini hostnya belum screen sharing. Hostnya tadi Elsa ya. Izin untuk screen sharing. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, sudah terlihat? Ya, Pak. Oke. Pak. Baik, di sini kembali lagi terkait dengan perbedaan air dan es. Ya, tadi utamanya air itu memiliki ikatan hidrogen yang rentan terputus ya, secara alamiah seperti itu. Jadi dia putus nyambung meskipun dalam keadaan diam sekalipun ya. Meskipun dalam keadaan diam, dia memiliki kekhasan yang selalu bergerak-gerak molekulnya, jadi tidak stabil. Kemudian pada keadaan cair tadi yang berikatan 3-4 molekul dengan molekul air lainnya,
densitas air dalam bentuk cair adalah 1 gram per sentimeter kubik. Ya, densitasnya. Densitas itu kepadatan ya. Jadi tentu saja nanti kita bandingkan antara air dengan es, lebih padat air ya. Kemudian sedangkan es merupakan bentuk padat dari air yang memiliki struktur kaku. Ya, bentuk padat, namun densitasnya kita lihat lebih kecil daripada air, yaitu 0,931 gram per sentimeter kubik. Ya, kita anggap 0,9. Sedangkan air 1 gram per sentimeter kubik. Jadi sedikit berbeda kepadatannya karena banyak rongganya. Es memiliki struktur intan karena satu atom H terletak di antara satu sisi atom O membentuk suatu heksagonal simetris. Nah, itu yang tadi yang membedakan strukturnya. Nanti kita lihat ya sini ya. Bentuknya memiliki heksagonal simetris ya, dengan sudut 104,5 derajat. 104,45 derajat yang disebut sebagai heksagonal simetris. Kemudian ikatan hidrogen es yang kuat berperan penting dalam pemberian bentuk dan densitas es itu sendiri. Ya, berbeda dengan air, ikatan hidrogen es kuat ya, lebih kuat. Sehingga dia tidak berubah-ubah ya, yang menyebabkan dia itu tidak berubah-ubah. Dia tidak bergerak-gerak, dia lebih statis ya, lebih konstan. Karena ikatan hidrogennya. Es memiliki ruang kosong pada struktur molekulnya sehingga memiliki densitas yang lebih kecil. Ya. Ini yang tadi kita bahas, yaitu 0,9. Pada bentuk es, molekul air saling berikatan hidrogen dengan 4 molekul air lainnya. Ya, tadi 3-4 ya untuk air, sedangkan pada es dia 3-4. Pada es 3-4, pada air 3-4, dan pada es sekitar 3 ya. 4 ya, 4. Bedanya 4 dan 3-4. Kemudian struktur molekul air. Molekul air terdiri dari satu atom O dan 2 atom H. Ya, kemudian yang berikatan secara kovalen. Ikatan ini terbentuk sebagai akibat pemakaian elektron bersama tadi. Kemudian dijelaskan lebih detail di mana atom H memiliki 1 elektron pada kulit terluar, sedangkan atom O memiliki 6 elektron pada kulit terluar. Ini kaitannya dengan kandungan elektronnya. Atom O pada kulit terluar memerlukan 8 elektron dan atom H memerlukan 2 elektron. Yaitu satu atom O memerlukan 2 elektron dari 2 atom H, sehingga 2 elektron dapat dipakai secara bersama-sama oleh satu atom O dan 2 atom H. Dalam satu molekul air terdapat 2 ikatan kovalen yang terbentuk antara satu atom O dan 2 atom H. Ini secara dasar struktur H2O-nya ya. Di mana O dia memerlukan 6 elektron ya, dari kulit terluarnya, sedangkan H kita tahu dia hanya membutuhkan 1 elektron ya. Sehingga dari situ bisa memiliki elektron bersama. Dengan satu molekul air terdapat 2 ikatan kovalen yang terbentuk antara satu atom O dan 2 atom H. Ya, ini tadi yang heksagonal simetris. Di sini struktur molekul air kita jelaskan. Posisi pemakaian elektron menyebabkan molekul air berbentuk seperti kepala kelinci. Nah, yang air ya ini yang berwarna hitam ya, berwarna hitam. Ya, ada atom O di tengah, kemudian atom hidrogen H. Ya.
Memiliki bentuk seperti kepala kelinci dengan dua telinga, di mana atom O sebagai kepala dan atom H sebagai telinganya. Apabila dari inti atom O ditarik garis lurus ke kedua inti H, terbentuk sudut 104,45 derajat, ya, yang disebut dengan heksagonal tadi. Akibat lain dari pemakaian elektron bersama ini adalah terjadinya polarisasi molekul air, di mana pada atom O cenderung bermuatan negatif dan pada daerah atom H cenderung bermuatan positif. Karena itu molekul air dapat berikatan dengan molekul lain yang bermuatan negatif maupun positif. Makanya dia bergerak-gerak terus, berubah-ubah terus karena dia terjadi polarisasi. Jadi atom O-nya cenderung negatif, namun hanya cenderung positif. Karena itu molekul air dapat berikatan dengan molekul lain yang bermuatan negatif maupun positif. Kemudian kita beralih ke sifat fisik dan kimia air. Tadi strukturnya, kemudian ini sifatnya. Kohesi atau cohesion. Kecenderungan molekul air untuk saling melekat satu sama lain. Adesi. Kecenderungan molekul air untuk melekat dengan molekul lain. Ya, jadi kohesi itu antar air, ya, antar molekul air. Sedangkan adesi dengan molekul lainnya selain air. Kemudian kapilarite atau kapilaritas. Kemampuan bahan cair untuk bergerak ke atas dalam kolom atau diameter yang sempit merupakan gabungan kedua sifat di atas, kohesi dan adesi, atau yang disebut capillary adhesion, yaitu kemampuan bahan cair atau air sendiri untuk bergerak ke atas dalam kolom diameter yang sempit. Ya. Kemudian surface tension, kecenderungan molekul air untuk saling tarik-menarik, tetapi tidak terjadi saling tarik dengan udara, atau tolak-menolak antara air dengan udara. Kemudian specific heat, jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air pada volume tertentu akibat adanya ikatan hidrogen. Specific heat air besar, atau jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air pada volume tertentu. Sifat kimia air yang menonjol, kemampuannya dalam melarutkan bahan lain yang bersifat polar. Jadi dia mudah melarutkan bahan polar. Dia mudah melarutkan. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang terjadi antara hidrogen dengan unsur-unsur yang elektronegativitasnya tinggi. Misalnya fluor, oksigen, dan nitrogen pada molekul yang terpisah, baik antar molekul-molekul air maupun molekul air dengan bahan lain. Jadi dia mudah melarutkan bahan-bahan polar, yaitu dengan elektronegativitas yang tinggi. Kemudian air dalam bahan pangan. Keberadaan air dalam bahan pangan dapat dibagi. Yang pertama adalah air bebas, yaitu air yang terdapat dalam sitoplasma, ya, cairan antar sel, ya, ruang antar sel, dan semua air yang terlibat dalam proses sirkulasi dalam jaringan bahan. Berpengaruh terhadap proses kerusakan bahan pangan melalui reaksi enzimatik, proses mikrobiologis, biokimia, membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan mudah teruapkan pada 71 derajat Celcius. Yang pertama air bebas. Kemudian air terikat. Ya, ini mengerti kembali sepertinya sudah disamakan saat di bangku SMA. Yaitu air yang terdapat di sekitar bahan yang terlarut maupun bahan yang bukan bersifat cairan, dan menunjukkan mobilitas molekuler yang lebih rendah dibandingkan jenis air yang lain dalam sistem yang sama. Sedangkan
para ahli yang lain ya. Menurut pandangan Meyer, berpendapat bahwa air terikat terbagi menjadi dua, yaitu air terikat kuat, yaitu air yang berikatan secara kuat pada suatu bahan dan membentuk hidrat dengan bahan tersebut dengan sifatnya sukar diuapkan dan tidak membeku pada suhu 0 derajat Fahrenheit. Dan juga air terikat lemah, jadi air terikat kuat dan air terikat lemah. Yang air terikat lemah yaitu air yang terabsorpsi atau terserap pada permukaan makromolekul, juga terdispersi di antara makromolekul sebagai pelarut dalam sel. Ya, ini definisi menurut dua ahli. Namun air terikat atau bound water ini secara terminologis memiliki keterbatasan dan sukar didefinisikan, sehingga belum ada konsensus yang terbaik dari beberapa pendapat yang ada. Jadi meskipun belum jelas, kita bisa mengacu pada salah satu pendapat para ahli. Ya, mungkin yang termudah pengertian air terikat itu ya definisi yang paling atas itu air yang terdapat di sekitar bahan yang terlarut maupun bahan yang bukan bersifat cairan dan menunjukkan mobilitas molekul yang lebih rendah. Kemudian menurut derajat keterikatan ya, air terikat dapat dibagi atas 4 tipe ya. Tadi 2 tipe, kuat dan lemah, yang akan berdasarkan derajat keterikatan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, terikatan sangat kuat ya, membentuk hidrat tidak membentuk pada proses pembekuan. Kemudian tipe kedua, membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lain, terdapat dalam mikrokapiler, memiliki sifat seperti air bebas. Kemudian tipe 3, secara fisik terikat dalam jaringan matriks bahan seperti membran, mudah diuapkan dan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikrobia atau mikroba dan sebagai media reaksi kimia dan biokimia. Sedangkan tipe 4 tidak terikat dalam jaringan. Tadi 2 ya. Kemudian yang ketiga, jenis air imbibisi, yaitu air yang berasal dari luar bahan yang kemudian masuk ke dalam bahan dan akan menyebabkan pengembangan volume. Tetapi air ini tidak merupakan penyusun bahan tersebut. Air tersebut berikatan dengan komponen bahan melalui ikatan hidrogen. Ya, air imbibisi berarti air yang terserap ke dalam bahan pangan, bukan asli yang ada dalam bahan pangan tersebut. Bisa dari embun atau air misalnya dicuci ya, kemudian masuk dia meresap ke bahan pangan. Kemudian yang keempat adalah air kristal, air yang terikat dalam semua bahan, baik itu pangan maupun non-pangan yang berbentuk kristal. Berarti hanya bentuknya yang berbeda, yaitu bentuk kristal. Penambahan bahan ke dalam air akan mempengaruhi sifat-sifat air maupun bahan yang ditambahkan itu sendiri. Bahan yang bersifat hidrofil atau suka terhadap air akan berinteraksi secara kuat dengan air melalui interaksi ion dipol atau dipol-dipol. Jika bahan yang ditambahkan bersifat hidrofob atau takut air, maka bahan tersebut akan berinteraksi secara lemah melalui ikatan hidrofobik. Ya, ini sifat yang lain kaitannya dengan air imbibisi. Saat ditambahkan, kalau hidrofil, dia suka air, maka berinteraksi secara kuat. Namun apabila dia hidrofob atau takut terhadap air, maka bahan tersebut akan berinteraksi lemah melalui ikatan hidrofobik. Dalam membicarakan interaksi bahan dengan air, maka perlu dibangun beberapa istilah hidrasi, air terikat, dan kemampuan mengikat air, atau water holding capacity. Tadi sudah ya, air terikat, kemampuan mengikat air. Pengertian water binding dan hidrasi hampir sama, di mana keduanya menunjukkan kecenderungan air untuk bergabung dengan bahan yang bersifat hidrofil. Ya. Jadi akan terikat secara kuat ya, karena dia
suka air ya, hidrofil, atau bisa melarutkan bahkan. Tingkat kekuatan hidrasi maupun water binding tergantung pada beberapa faktor, antara lain komposisi garam, pH, dan suhu. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan saling terikat maupun tidak terikat itu seperti garam itu juga menentukan pH dan juga suhu. Istilah water holding capacity menunjukkan kemampuan makromolekul dalam jaringan bahan untuk mengikat atau menangkap ya, merangkap air. Mengikat lah yang udahnya. Water holding capacity, kemampuan suatu bahan ya, atau makromolekul dalam jaringan bahan untuk mengikat air. Nah, itu beberapa sifat-sifat yang perlu dipahami termasuk jenis air. Kemudian kita beralih ke activity water atau aktivitas air. Aktivitas air ada hubungan antara kadar air dalam bahan pangan dengan kecepatan kerusakannya. Nah, ini kaitannya dengan penyimpanan ya. Bahan pangan menjadi lebih awet apabila sebagian kandungan airnya dihilangkan melalui pengeringan. Namun, kemudian diketahui bahwa bahan pangan yang memiliki kadar air yang sama belum tentu memiliki kecepatan kerusakan yang sama pula. Dengan demikian, kadar air saja belum cukup untuk indikator mudah rusaknya suatu bahan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain yang berpengaruh, yaitu keterikatan antara molekul air dengan substansi lain dalam bahan pangan. Jadi, activity water menjadi salah satu indikator awet tidaknya suatu bahan pangan. Semakin tinggi AW-nya, maka akan mudah busuk. Namun tidak hanya faktor itu saja, kita bisa melihat faktor yang lain. Air yang terikat kuat tidak bisa digunakan oleh mikrobia untuk pertumbuhan maupun untuk melakukan aktivitas yang merusak bahan pangan. Sehingga timbullah konsep aktivitas air atau AW, activity water. Activity water atau aktivitas air didefinisikan sebagai tingkat kadar air di mana mikrobia dapat melakukan aktivitas dan pertumbuhannya. Atau dengan kata lain dapat didefinisikan menunjukkan jumlah air bebas yang dibutuhkan mikroba untuk melakukan pertumbuhan. Jadi merujuk bukan kandungan air dalam bahan pangan, namun jumlah air bebas yang dibutuhkan mikroba atau mikrobia untuk bertumbuh ya, dan berkembang biak. Activity water P per PO, atau di mana P adalah tekanan parsial air di permukaan bahan atau tekanan uap larutan, dan PO adalah tekanan uap air murni pada suhu yang sama, tekanan uap larut. Ya. Activity water atau dengan formula yang lain yaitu ERH dibagi 100, di mana ERH adalah equilibrium relative humidity atau kelembapan relatif pada saat terjadinya kesetimbangan antara kondisi di dalam dengan di luar bahan. Jadi ERH itu menentukan AW, di mana ERH 95% berarti AW-nya ya sama 95% atau 0,95. Ya, misalnya relatif humidity-nya di awal, kemudian dengan suhu tertentu, kemudian sampai muncul suatu kesetimbangan, maka disitulah kita bisa menentukan nilai ERH-nya atau equilibrium relative humidity. Dasarnya, semakin tinggi air bebas, maka activity water-nya maka meningkat, sehingga keawetannya akan menurun, keawetan bahan pangannya. Kemudian apabila air bebasnya sedikit, maka AW-nya juga sedikit, maka keawetan meningkat. Meskipun AW lebih baik dipergunakan sebagai indikator tingkat mudah rusaknya bahan pangan dibandingkan dengan kadar air, akan tetapi masih ada beberapa faktor lain yang juga berpengaruh dan perlu diperhatikan. Tadi ya,
tingkat oksigen, pH, jenis bahan terlarut maupun mobilitas air. Oksigen, ya, tingkat oksidasinya, pH-nya, asam atau basa suatu bahan, kemudian jenis bahan terlarut, ya, itu hidrofil atau hidrofil, maupun mobilitas airnya. AW sangat dipengaruhi suhu. Pada suhu yang semakin rendah, tekanan uap air di dalam maupun di luar bahan semakin rendah. Tetapi turunnya tekanan uap air dalam bahan lebih kecil dibandingkan dengan turunnya tekanan uap air di permukaan bahan, sehingga sebagian air dalam bahan akan keluar dan akhirnya akan menurunkan nilai AW. Kaitannya dengan suhu, semakin rendah tekanan uap air di dalam maupun di luar bahan, semakin rendah kan, lalu turunnya tekanan uap semakin kecil dibanding turunnya tekanan uap di permukaan, sehingga sebagian air dalam bahan akan keluar, ya. Kaitannya dengan suhu tadi. Dengan demikian, bahan pangan yang disimpan pada suhu minus 5 derajat, ya, pada suhu dingin, akan memiliki nilai AW yang lebih rendah dengan bahan pangan yang sama apabila disimpan pada suhu 0 derajat Celcius, karena terjadinya perbedaan tekanan uap tadi. Air bebas yang ada dalam bahan pangan akhirnya keluar karena suhunya lebih dingin, ya. Begitu pula dengan pemanasan, ya. Ini suhu lebih dingin, dia air bebasnya juga keluar, tapi kalau dipanaskan kemungkinan terjadinya penguapan juga tinggi, maka air bebas dalam bahan pangan juga akan keluar, sehingga AW-nya juga akan menurun. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat membandingkan nilai AW di atas suhu beku. Nilai AW merupakan fungsi dari komposisi bahan dan suhu, tetapi di bawah suhu beku, nilai AW tidak tergantung pada komposisi bahan, tetapi hanya tergantung pada suhu. Pada nilai AW yang sama, maka bahan pangan yang disimpan pada suhu minus 15 derajat Celcius akan lebih awet dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius. Ya, tentu saja, ya. Nilai AW di atas suhu beku tidak dapat digunakan untuk memprediksi nilai AW pada bahan yang sama di bawah suhu beku. Dalam mempelajari AW dalam kaitannya dengan kadar air suatu bahan, maka dikenal kurva yang disebut dengan isotermis lembab, ya, atau ISL, atau disebut juga dengan MSI atau Moisture Sorption Isotherm. Kurva ini mencerminkan interrelasi antar kadar air suatu bahan dengan nilai AW-nya pada suhu yang konstan. Kurva ini penting dalam yang pertama menentukan proses pengeringan dan pemakatan suatu bahan, kemudian menilai stabilitas bahan pangan. Dalam kurva tersebut dikenal sorption fenomena atau absorption dan desorption. Absorption terjadi pada saat bahan pangan menerima air dari luar bahan, atau penyerapan lah bahasa umumnya. Desorption terjadi pada saat air dari dalam bahan keluar bahan, atau air itu keluar, disebut desorption. Lawannya saja, lawan dari absorption. Nah, ini bentuk umum kurva isotherm, ya, isotherm sorpsi air pada bahan pangan. Nah, ini antara perbandingan antara water activity dan juga water content, ya. Kandungan air dengan kandungan water activity, ya, activity water dibandingkan dengan kandungan airnya, absorpsinya meningkat, ya AW-nya juga akan meningkat, ya. Strongly bound monolayer, less strongly bound layer, solvent and free water. Nah, ini beberapa jenis sifatnya dan juga apa yang terjadi, ya, increasing pressure and or temperature, terjadinya peningkatan tekanan, ya, karena suhu. Kemudian kaitannya dengan pengawetan, dengan pengendalian air, ya, ya, mengawetkan dengan melihat AW-nya. Salah satu prinsip pengawetan adalah dengan mengurangi jumlah air bebasnya sampai dengan batas tertentu, atau dengan lain mengurangi AW dalam bahan pangan.
atau mengurangi kemungkinan air bebas yang akan dijadikan tempat perkembangbiakan mikroba. Teknik menurunkan AW dapat dilakukan dengan pengurangan kadar air, yaitu pengeringan atau penguapan, ya. Dikeringkan atau diuap atau bisa dipanaskan, ya. Nah, kemudian yang lainnya dengan mengubah bentuk fase cair menjadi padat, jadi dibekukan, ya, supaya lebih awet. Kemudian amobilisasi air dalam jaringan, misalnya dalam bentuk gel. Ya, tadi dibuat padat jadi es, kemudian dibuat gel juga akan lebih menurunkan AW-nya, karena dia molekulnya tidak berubah-ubah. Ikatan hidrogennya akan lebih kuat, ya. Pengikatan air bebas dalam bahan, misalnya penambahan gula. Ya, misalnya bahan itu dibuat sangat manis, itu akan mengurangi activity water, ya. Tentu saja mikrobanya juga semakin sulit untuk berkembang biak. Atau penggaraman, dikasih garam, ya, yang sangat banyak, makin pekat, ya. Misalnya ikan, ya, ikan diberikan garam yang lebih banyak menjadi ikan asin. Semakin asin, makin pekat garamnya, maka activity waternya akan berkurang, ya. Akan berkurang karena ikatan hidrogennya akan berikatan pula dengan garamnya, NaCl-nya. Kemudian tadi, ya, pengendalian air, misal pengeringan, menurunkan kadar air, ya, menurunkan juga ketersediaan aktivitas air, maka akan menurunkan aktivitas mikrobia, menurunkan reaksi perubahan, jadi stabil selama penyimpanan. Ya. AW kepada kebanyakan makanan yang segar sekitar 0,99, sedangkan kebanyakan bakteria tidak berkembang pada AW di bawah 0,91. Kalau 0,99 ini sangat bagus banget, sangat bagus untuk perkembangbiakan mikroba. Tapi kalau sudah 0,91 akan lebih sulit bakteri untuk berkembang biak. Namun pada beberapa jamur, ya, dapat tumbuh di nilai AW sekitar 0,8. Clostridium botulinum bahkan Clostridium tidak tumbuh pada AW di bawah 0,95. Tapi aureus, ya, jenis Saccharomyces bisa bertumbuh pada AW 0,86. Jadi ya tetap berhati-hati karena AW 0,86 saja masih bisa ditumbuhi. Yeast dan mold grow at wider AW range than bacteria. Jamur, ya, dan kapang, ya, kapang dan jamur tumbuh pada AW yang lebih lebar daripada bakteri. Berarti lebih risiko AW-nya bisa lebih rendah, masih bisa ditumbuhi. Pertahanan mikroorganisme terhadap AW yang rendah. Salah satu cara untuk menghambat pertumbuhan sel vegetatif mikroorganisme adalah dengan menurunkan AW tadi, ya, dengan cara pengeringan, garam, gula. Meskipun bagian mikroorganisme mungkin akan mati selama proses pengeringan. Bakteri memerlukan AW relatif tinggi untuk pertumbuhan, sedangkan kamir memerlukan AW minimal lebih rendah daripada bakteri. Kapang memerlukan AW minimal paling rendah, ya. Tadi kapang juga yang berarti musuhnya akan lebih sulit, ya, mengurangi kapang karena AW yang rendah pun dia masih mampu bertahan hidup. Bakteri memerlukan AW lebih dari 0,9. Ya, tadi persoalan pangan dapat dicegah satuan dengan upaya pengatur AW di bawah 0,75. Kalau sudah 0,75 ini lebih baik, ya, dia akan lebih awet. Pengawetan pangan dengan pengendalian air dalam bahan pangan. Beberapa bahan pangan yang diolah melalui penurunan AW. Ini contoh-contohnya. Nilai AW lebih dari 0,98, ya, ini hampir, ini fresh semua, ya, tidak diolah.
refresh, ikan dan daging segar, contohnya buah dan sayur, susu. Kemudian 0,93 sampai 0,98 AW-nya, contohnya pasta tomat, ini dilakukan amobilisasi, jadi dibentuk gel ya, atau pasta, akan mengurangi nilai AW. Roti, berarti sudah mengalami pengeringan dan juga penambahan gula. Buah kaleng dengan sirup kental, ya, dengan sirup itu berarti menambahkan tinggi gula. Tapi AW-nya masih 0,93 nih. Berarti kapang dan juga khamir masih sangat mudah untuk tumbuh di sana. 0,85 sampai 0,93 daging sapi yang dikeringkan, pengeringan. SKM atau susu kental manis, penambahan gula evaporasi atau penguapan ya, evaporasi itu. Kemudian 0,6 sampai 0,85 tepung-tepungan ya, terigu, maizena, seterusnya. Pengeringan ini AW-nya sudah cukup rendah ya, 0,6 sampai 0,85. Jam dan jelly, selai dan jelly, penambahan gula. Kemudian yang 0,6 ya, di bawah 0,6, contohnya biskuit dan juga potato chips atau apa nih, keripik kentang ya, pengeringan. Pengeringan yang cukup panjang ya, dikeringkan dan juga pemanasan sampai bentuknya tipis, cracker seperti itu, dia berarti AW-nya sangat rendah dan lebih awet ya, tentu saja. Nah, ini daftar pustakanya yang bisa menjadikan referensi. Dr. Danar Prasetyananda, atau referensi yang lainnya bisa dipakai terkait dengan air dan juga es dalam bahan. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin ini sebelum zoom-nya mati, kita masuk ke tanya jawab terlebih dahulu. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum. Ya, Pak. Ya, siapa namanya? Martia Faiz Nasila. Oke, ya. Silakan. Ya, tadi yang tentang perbedaan air dan es. Yang air, poin kedua, itu gimana ya, Pak? Masih belum paham. Oke, yang perbedaan air ya dan es. Ya, dan es. Poin kedua ya. Ya, yang itu. Yang air. Yang ini. Yang ini ya. Yang air, Pak. Ini kan. Karena beberapa kali di slide membahas tentang perbedaan sebetulnya. Iya. Yang ini. Struktur. Baik. Intinya Yang tadi Pak di atas. Yang perbedaan air. ini ya, mungkin ya yang dimaksud ya. Air ya. Yang pertama ya. Sebelumnya. Sebelumnya. Ya, yang poin kedua. Ini. Ini. Batasan. Perbedaan air dan es. Ya, ini mungkin ya. Tentang air, yang poin kedua, yaitu air secara alamiah berbentuk cair. Yang itu, Pak. Oke, baik. Kita baca ya. Air secara alamiah berbentuk cair ya, karena ikatan hidrogen antar molekulnya secara konstan terputus dan terbentuk kembali. Karena molekul air yang secara terus-menerus bergerak. Ya. Ini poin utama dari perbedaan air dan es ya, di mana ikatan utama dari air H2O ya, kita bayangkan H2O. H2O berarti ada O di tengah ya. Ada O di tengah kemudian diikat oleh dua atom hidrogen.
Kemudian di situ ada dua ikatan besar ya, ikatan yang utama yaitu ada ikatan hidrogen, ya, yaitu ikatan antara atom H dengan atom O ya, itu namanya ikatan hidrogen. Sedangkan ikatan kovalen ya, ikatan kovalen berarti adalah ikatan yang menunjukkan adanya pemakaian elektron bersama, ya, pemakaian elektron bersama antara H dan juga dengan O. Tapi konsepnya adalah elektronnya. Ya. Nah, kemudian ikatan hidrogen ya berarti kan antar molekul H dengan O ya, itu untuk air memiliki ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan hidrogen yang lemah. Sehingga dia akan mudah putus ya, hanya putus misalnya. Kemudian dia ketemu dengan molekul O yang lainnya. Misalnya ketemu O yang agak jauh ya. Kemudian dia membentuk ikatan H2O yang lain dengan ikatan O yang lain. Dan ini mudah sekali lepas H itu, dia mudah sekali lepas kemudian nyambung. Mudah lepas kemudian nyambung. Ya, kita analogikan yang sederhana misalnya Kamila itu H. Kamila ya misalnya ya H. Kemudian O-nya Pak Mursid misalnya. Ini Kamila itu ada dua kembaran ya. Kamila ada dua, berarti H. Nah, ya. Kemudian Pak Mursid O. Namun ikatan antara Kamila dengan Pak Mursid itu gampang lepas ya, gampang lepas. Karena gampang lepas, maka Kamila ketemu dengan Pak Arif misalnya. Kemudian berikatanlah Kamila dengan Pak Arif. Seterusnya, kemudian ketemu yang lain, ketemu Bu Mardiana. Akhirnya Kamila dengan Bu Mardiana. Terus H2O, H2O, H2O terus karena ikatan hidrogennya lemah. Gitu. Berbeda dengan ikatan hidrogen pada S yang dia cenderung lebih kuat. Sehingga nggak cepat lepas. Maka lebih stabil atau lebih konstan. Sehingga menentukan juga pergerakannya. Jadi S nggak berubah-ubah seperti air ya, dia nggak berubah-ubah seperti air, termasuk bentuknya dia nggak mudah bergerak ya, karena lebih padat juga. Kepadatan itu justru ditentukan karena ikatan hidrogen tersebut yang kuat, maka teksturnya lebih padat. Begitu. Kira-kira siapa tadi yang bertanya nih? Penjelasan terkait dengan poin nomor 2. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Baik. Satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita akhiri. Saya Pak. Bisa, Kami, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Pak. Ya Pak, Iya, silakan. Sabil. Namanya. Anida Salsabila. Oke. Silakan. Itu Pak ada dua pertanyaan. Yang pertama itu kurang paham yang maksud air itu menentukan daya simpan. Dan yang kedua itu kan banyak juga yang mengganti air itu dengan es. Misal kayak bikin jus itu kan ada yang pakai air dan juga pakai es. Nah itu fungsinya sama atau bisa merubah fungsi dari nutrisi dari bahan itu tadi Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama terkait dengan daya simpan ya. Coba saya bukakan slide terkait daya simpan ya. Daya simpan di sini lebih ditentukan pertama ini definisi air bebas. Ya. Air bebas yaitu air yang terdapat dalam ini dibilang semua air yang ada di dalam bahan pangan ya, air bebas. Nah, itu definisinya. Semua air yang
ada dalam bahan pangan, dalam jaringan pangan tersebut. Kemudian dari situ kita bisa mendefinisikan AW atau activity water atau aktivitas air, yaitu aktivitas atau jumlah air bebas yang ada dalam bahan pangan yang bisa digunakan sebagai media mikroorganisme. Ya, sampai sini paham? Jadi ada air bebas. Kalau air bebas di dalam pangan itu jumlahnya banyak, artinya activity waternya juga tinggi karena kemungkinan mikroorganisme ya seperti bakteri, jamur, virus, ya, kapang itu bisa berkembang biak dalam pangan tersebut. Kemudian kaitannya sama keawetan ya tadi, semakin AW-nya tinggi, berarti kandungan air di dalam pangan itu ya, khususnya air bebas berarti itu semakin tinggi, maka kemungkinannya mikroorganisme itu dalam waktu tertentu akan mudah untuk berkembang biak dan juga memanfaatkan pangan tersebut sehingga kemungkinan akan rusak, busuk ya. Dia juga butuh karbohidrat, lemak, protein ya dari pangan tersebut untuk dijadikan sumber makanan bakterinya atau kapangnya atau jamurnya. Oleh karena itu, maka keawetannya akan berkurang. Ini contohnya sayur, ya. Sayur kan nilai AW-nya tinggi, activity water-nya tinggi, kandungan air di dalam sayur itu tinggi dibandingkan dengan beras misalnya. Beras kan kandungan airnya sedikit ya. Kita simpan di ruang terbuka, sayur dengan beras tentu saja akan awet beras. Karena kandungan air dalam beras itu sedikit, maka kemungkinan mikroorganisme baik itu jamur, kapang untuk bertumbuh kembang di sana akan sedikit kemungkinannya. Meskipun suatu saat kalau terlalu lama seperti 1 tahun misalnya, 6 bulan sampai 1 tahun, beras itu juga akan busuk ya. Apalagi di tempat lembab ya, misalnya ditaruh di tempat lembab. Itu ada kemungkinan air indibisi. Air yang dari luar ya, misalnya dari suhu ruang dingin ya, AC atau apapun masuk ke dalam bahan pangan tersebut. Akhirnya lebih mudah busuk. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, tadi apa ya pertanyaannya, bisa diulang? Salsa, bila? Iya Pak, baik. Fungsi dari air yang diganti es itu sama atau bisa merubah dari nutrisi bahan makanannya itu Pak? Kayak misal bikin jus, itu biasanya yang pakai air terus diganti pakai dengan es. Nah, itu bagaimana Pak untuk mempengaruh ke nutrisi dari bahan makanannya tersebut? Oke, baik. Misalnya lebih nutrisi mana antara jus yang menggunakan air es dengan air biasa misalnya ya, es dengan air. Satunya es di blender, pop ice ya misalnya, sorry bukan pop ice, nggak merek ya, apa namanya, es blender dengan es batu dibandingkan dengan air biasa kita dari air kemudian kita campurkan ke jus tersebut ya. Untuk secara nutrisi tidak ada masalah ya, sama-sama H2O ya, berkaitan dengan ikatan kovalennya ya. Paling masalah kepadatannya yang berbeda, sedangkan saat es itu mengalami mekanis ya, maka ikatan hidrogennya juga akan terpecah ya karena proses mekanis. Jadi strukturnya juga akan pecah dan mudah meleleh ya, mudah meleleh. Tapi untuk secara nutrisi, apakah lebih bergizi yang es atau yang air? Jawabannya adalah sama saja ya, nggak berdampak besar. Gitu, sama-sama strukturnya masih H2O, hanya ikatan kovalen dan ikatan hidrogennya yang air lebih lemah, sedangkan es lebih kuat ya ikatan hidrogen dan ikatan kovalennya. Ya itu saja, secara nutrisi tidak ada perbedaan yang signifikan. Demikian
Saya rasa masih banyak pertanyaan, nantinya kita keep dulu menjadi bahan diskusi, nanti bisa diposting di Elena. Materi ini akan diposting di Elena juga. Nanti silakan isi kolom chat di sana untuk bisa diskusi dan bisa tanya jawab ya. Baik itu antar mahasiswa maupun kalau saya masih ada sempat waktu juga coba saya akan respon di sana. Demikian, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan juga formatnya yang sudah menyiapkan link untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Saya cukupkan dulu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Komprehensinya tadi sudah diisi. Terima kasih, nanti tolong dikirimkan ke saya ya laporannya dari presensi tersebut. Baik, silakan belajar lebih giat lagi terkait dengan kimia, karena sebetulnya sangat menarik. Kalau kita bicara terlalu terlalu kompleks, nanti sulit juga ya untuk menerapkannya. Kita bisa bicara teori, kemudian langsung kita analogikan ke kehidupan sehari-hari. Ini kira-kira kaitannya apa sih? Activity water itu apa sih gitu kan? Tapi kalau sudah ada penerapannya, oh terkait dengan daya simpan, kemudian ada air bebas, ada air inhibisi ya. Itu kalau ada contoh-contohnya, kiranya akan lebih mudah dipahami. Demikian, terima kasih banyak. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.